bahwa surga tanahnya subur dan airnya sangat jernih, tetapi tanahnya masih kosong. Tanamannya ialah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanamlah pohon-pohon tersebut sesuka hatimu. Dalam riwayat yang lain ada tambahan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadis yang lain menyebutkan setiap ucapan dari kalimat tersebut akan diganjar dengan sebuah pohon di surga. Hadis lain menyatakan barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdihi akan ditumbuhkan baginya sebuah pohon di surga. Hadis lain menyatakan ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, beliau melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang menanam pohon dan beliau bertanya, apa yang sedang engkau kerjakan? Jawabnya, aku sedang menanam pohon. Beliau bersabda, maukah kamu aku beritahukan sebaik-baik benih untuk ditanam, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan setiap kalimat ini dia akan ditanam sebatang pohon di surga. Hadis At-Tirmidzi, At-Tabrani dalam kitab Al-Injil dan Al-Aisyah. Faedah: Nabi Ibrahim alaihissalam mengirim salamnya melalui Rasulullah SAW. Para ulama menulis bahwa barang siapa yang sampai kepadanya hadis ini hendaknya menjawab salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, yaitu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan yang dimaksud dengan surga tanahnya subur dan airnya jernih adalah menjelaskan tentang keindahan tempat tersebut, sebagaimana diterangkan dalam hadis lain bahwa tanah di surga terbuat dari misk dan ja'faron dan airnya sangat segar. Di tempat seperti ini tentu semua orang ingin membangun tempat tinggalnya. Di tempat tersebut tersedia semua sarana untuk bersenang-senang dan tersedia tempat untuk membangun taman-taman dan lain-lain. Maka siapakah yang tidak menginginkan? Di mana saja jika tanah itu baik dan airnya sangat jernih, maka tanaman akan tumbuh dengan baik. Maksud hal tersebut adalah dengan sekali membaca subhanallah akan tumbuh satu pohon. Kemudian karena tanahnya subur dan airnya baik, pohon tersebut tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Hadis di atas menyebutkan bahwa surga memiliki tanah kosong yang luas. Sedangkan dalam hadis lain disebutkan bahwa di dalam surga terdapat berbagai jenis buah-buahan, pepohonan dan taman. Bahkan arti jannah itu sendiri adalah taman. Seakan-akan ada pertentangan di antara dua hadis di atas. Penjelasan mengenai hal ini adalah demikian. Sebagian ulama berpendapat bahwa memang pada mulanya surga berupa tanah kosong yang luas. Kemudian sesuai dengan amal kebaikan manusia akan diciptakan pohon-pohon, taman-taman dan lain-lain. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa taman-taman surga itu diperoleh melalui amal soleh manusia. Maka seolah-olah amal soleh itulah yang menyebabkan tumbuhnya pohon-pohon itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa setiap orang akan disediakan sebuah surga baginya. Ukuran yang terkecil adalah beberapa kali lipat dari dunia dan seisinya. Di dalam surga itu ada tanah yang telah ada tamannya dan masih banyak lagi tanah yang masih kosong. Semakin banyak seseorang berzikir dan bertasbih, maka semakin banyak pula pohon yang akan tumbuh di tanah kosong tersebut. Syekh Maulana Ganggohi rahmatullahi mengatakan dalam kitab Kauqabul Durri bahwa semua pohon di surga pada awalnya berupa benih-benih kecil yang terkumpul di suatu tempat. Kemudian sesuai dengan amal soleh masing-masing manusia, maka sebanyak itu pula ditumbuhkan pohon-pohon dari benih tersebut di tanah bagiannya. Kemudian pohon-pohon itu akan terus berkembang dengan sendirinya.